Oke, selamat datang di tutorial Eframe Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso dan dari hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan yang namanya navigation mesh di dalam iframe kita. Sebelum kita mulai, kita bertanya dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan yang namanya navigation mesh. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya punya sebuah model yang saya import dari seorang di Sketchfab ya yang saya include detailnya di deskripsi ya. Di sini kalau saya berjalan-jalan di permukaan objek ini, kalau Anda perhatikan, saya tidak bisa berjalan menembus dari ujung model ini. Jadi kalau misalkan saya samping sini nih, saya jalan lurus, saya tidak bisa menembus ujungnya, saya tidak bisa menembus pagar, saya tidak bisa menembus kotak, dan saya juga tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, kita bisa melakukan efek seperti ini dengan banyak cara. Salah satunya adalah menggunakan ya bounding box yang akan membatasi gerakan kita. Tapi cara kedua adalah dengan menggunakan yang namanya navigation mesh. Jadi sebuah navigation mesh adalah sebuah permukaan di sini. Kalau kita perhatikan, saya baru saja mengaktifkan si navigation mesh-nya supaya terlihat ya. Di sini adalah sebuah permukaan lain yang kita pasang di atas permukaan kita yang kemudian menjadi petunjuk bagi frame ini supaya kita tahu bagian mana atau daerah mana saja yang bisa kita lalui. Di sini masih bisa yang di bagian yang berwarna abu ini, saya bisa lalui. Yang tidak terkena dengan mesh yang berwarna abu ini, tidak bisa saya lalui. Itu sebabnya kita sebutnya si mesh ini adalah sebagai sebuah navigation mesh. Jadi sebuah mesh yang kita pakai untuk menentukan kemana kita bisa berjalan, kemana kita bisa melalui atau bisa bernavigasi. Nah, hari ini kita akan membuat navigation mesh kita sendiri dan mengimportnya ke dalam aplikasi iframe kita. Oke, ini adalah script awal kita, HTML kita yang dasar. Saya punya sebuah script iframe IO yang 1.0 ya, di sini frame-nya, library-nya. Lalu di sini di dalam async kita punya kamera, dan kita punya beberapa A-box yang sudah saya tempatkan sebelumnya. Sehingga hasilnya daripada async kita ini akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya sebuah permukaan dengan tekstur grass, dan kita punya beberapa box yang saya kasih tekstur brick di sini. Dan ini kalau saya jalan, saya bisa menembus segala sesuatu di sini karena kita belum memasang navigation mesh kita. Jadi saya bisa menembus kemanapun saya ada kotak pun saya bisa tembus begitu ya. Oke, nah untuk kita membuat navigation mesh kita bisa melakukannya dengan berbagai macam cara. Cara pertama adalah kita langsung membuatnya di dalam Blender atau Maya gitu ya. Kita langsung membuat bagian mana saja yang bisa kita lalui di dalam sebuah scene iframe ya. Langsung kita buat secara manual. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang sudah membuatkan library untuk iframe di mana kita bisa membuat navigation mesh secara otomatis. Nah, dibanding kita membuatnya menggunakan 3D Max atau menggunakan Maya, mungkin kita coba aja menggunakan yang namanya Dom McCartney iframe Inspector Plugin Recast. Dan di sini Dom McCartney sudah membuat sebuah plugin tambahan, sebuah komponen tambahan iframe yang bisa membuatkan secara otomatis navigation mesh. Jadi kita akan membuat otomatis navigation mesh seperti ini. Nah, caranya adalah kita pasang aja script yang dia berikan. Di sini kita ada instalasinya ya, petunjuk instalasinya. Kita akan pasang script yang dia berikan di sini. Ya. Lalu kita akan pasang di dalam async kita satu buah komponen. Namanya adalah inspector plugin recast. Nah, kalau kita sudah pasang inspector plugin recast di sini, kita bisa lihat page kita ini tidak berubah. Tapi kalau saya tekan inspector, kalau teman-teman lupa ya, di dalam iframe kita bisa menekan Ctrl Alt dan I untuk menghasilkan atau menampilkan inspector. Nah, di dalam inspector kita akan punya satu buah tambahan menu di sini, yaitu yang namanya plugin Nav Mesh Builder, yaitu membuat Nav Mesh. Jadi kalau kita bisa zoom out di sini, kita bisa lihat scene kita. Kita punya beberapa pilihan untuk Nav Mesh kita di sini. Tapi untuk mencobanya kita langsung aja pencet build dan kita akan membuat di sini secara otomatis sudah langsung dibuatkan sebuah navigation mesh yang seperti yang sudah berwarna ini ya, navigation mesh ya. Nah, di dalam si Nav Mesh Builder ini, saya mau cerita dulu beberapa option yang ada di sini ya. Yang pertama adalah yang namanya cell size. Ini adalah ukuran sel terkecil daripada si Nav Mesh yang kita buat ini. Sehingga kalau misalkan cell size-nya saya perbesar, misalkan jadi 1, akibatnya di sini nav mesh saya akan jadi lebih kecil karena saya membuatnya itu ukuran terkecilnya itu 1 gitu ya. Jadi tile-nya satu ukuran terkecilnya itu 1 meter persegi ukuran mesh-nya. Jadi kalau misalkan begini kan jadinya tidak bisa sampai ke sini gitu ya. Nah, kalau misalkan saya perkecil, maka dia akan menghasilkan nav mesh yang lebih
akurat di sini bahkan sampai atas-atasnya pun dijadikan nav mesh kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini saya juga punya yang namanya cell height. Jadi cell height ini adalah sebenarnya ketinggian daripada si permukaan yang saya ini. Saya ketinggiannya adalah 0,2, biarkan saja di 0,2 ya. Jadi ini adalah ketinggiannya beda tingginya antara si permukaan cell mesh-nya ini, navigation mesh-nya ini dengan permukaan yang ada di bawah sini, yang 000-nya. Nah, di sini juga saya punya yang namanya agent height. Agent height ini menyatakan seberapa tinggi agen kita. Jadi kalau agen kita tinggi, di sini kan kalau Anda teman-teman bisa lihat ya di sini, si permukaan yang ini, bawahnya tidak ada navigation mesh. Karena dianggapnya agen kita tingginya 1,7 dan kalau ke sini ya dia kebentur sama ini gitu ya. Jadi tidak boleh melewati ke sini. Tapi kalau kita perbesar misalkan tingginya jadi 2 meter atau 3 meter misalkan, kita bisa lihat sekarang navigation mesh kita ini jadi bolong di bagian sini karena sekarang agennya tingginya 3 meter sehingga akan menabrak si permukaan yang ini. Sehingga akibatnya dibanding menabrak permukaan yang ini, maka navigation mesh-nya akan membuat ini tidak bisa dilewati. Oke ya, kembalikan aja ke 1,6. Atau kalau kita coba 1 misalnya, jadi agennya lebih pendek, kita bisa melewati segala macam permukaan karena agennya tidak tinggi sekarang. Kita tinggi dasar aja ya, 1,5 ya. Oke, dan di sini kita juga punya agen radius. Jadi kalau misalkan kita punya agennya mungkin lebih besar, misalkan dia kendaraan atau bukan orang gitu ya, kita bisa perbesar agen radiusnya. Jadi kalau agen radiusnya makin besar, maka si bolong-bolong antara permukaan itu juga akan makin besar. Misalkan di sini saya akan pasang agen radiusnya 1, jadi diameternya 1 gitu ya. Kita bisa lihat di sini, si nav mesh-nya itu akan lebih bolong-bolong karena dia akan menyesuaikan dengan besarnya agen kita, sehingga agen kita nanti tidak akan tembus dengan permukaannya. Gitu ya. Di sini juga kita punya agent max climb, jadi di sini menyatakan apakah si agentnya bisa seberapa tinggi dia naik, gitu ya. Kalau misalkan kita di sini perbesar, 1, maka dia bisa naik kemanapun, ya. Tapi kalau kita perkecil, misalkan jadi 0,01 gitu, atau 0,1, maka dia tidak akan bisa naik kemanapun. Makanya ini permukaan yang naik ini tidak bisa dinaikin lagi. Tapi kalau kita naikin jadi 0,5 kayak tadi, dia bisa naik ke sini dan ke sini, gitu ya. Nah, ini kemiringan maksimum juga. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kemiringannya, kalau kita ubah kemiringannya sampai berapa ada di sini, gitu ya. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah navigation mesh, kita bisa menggunakannya dengan cara kita mengekspornya. Jadi di sini saya akan mengekspornya. Nah, di sini kita akan dapat sebuah navmesh.jlts yang bisa kita save ke dalam project kita. Di sini saya sudah memasang si file saya di sini. Kita punya model dan ada navmesh di sini. Ya, ini adalah navmesh yang kita buat tadi. Nah, sekarang saya bisa pasang si navmesh ke dalam async saya. Kita akan pasang gltf model. Dan source-nya adalah model slash navmesh.gltf. Tadi kita buat. Maka sekarang kalau kita lihat kembali, kita akan punya sebuah permukaan berwarna abu di sini yang menyatakan si navmesh saya gitu ya. Oke. Tapi di sini kalau saya jalan, kita masih lihat bahwa sekarang saya tetap masih bisa menembus permukaan apapun. Jadi navmesh saya ini belum efektif, belum jalan, belum berfungsi gitu ya. Gimana caranya supaya bisa berfungsi? Maka kita harus menambahkan di sini satu buah komponen namanya navmesh. Nah, selain itu, kita juga harus membuat supaya pergerakan dari kamera kita ini juga terconstrain oleh navmesh kita. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan satu buah komponen baru, yaitu yang namanya komponen iframe extra. Sebenarnya kita sudah pernah pakai ya komponen ini ya. Kita pakai aja, kita akan ambil aja komponen iframe extra-nya. Kalau teman-teman lupa bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nanti akan saya pasang juga deskripsinya di video ini. Kita akan pasang script berikutnya yaitu iframe extra. Nah, untuk menggunakan iframe extra ini, kita harus mengubah kamera kita. Jadi kita nggak akan pakai kamera langsung, tapi kita akan pakai dua buah entity. Satu buah entity, kita akan pakai sebagai rig. Ini positionnya akan saya buat supaya dia ada di 005. Dan satu lagi ada sebuah entity, tapi menggunakan kamera. Ini saya akan pasang posisinya di 01,5, yaitu tinggi dari kamera kita. Oke, nah di sini saya akan pasang beberapa komponen yang terdapat di iframe extra yang sebelumnya kita sudah pernah pakai ya, yaitu menggunakan yang namanya movement controls dan menggunakan yang namanya look controls.
Jadi low control ini untuk mengendalikan mouse saya, movement control ini untuk mengendalikan pergerakan dari agen saya. Jadi kalau kita lihat, saya bisa bergerak dan saya bisa berjalan di sini. Kita akan tambahkan sebuah komponen atau sebuah atribut dalam movement controls, namanya constraint to nav mesh. Seperti ini, sama dengan true. Jadi dengan begini kita akan membatasi pergerakan movement kita ini terhadap sebuah navigation mesh yang mana, yaitu yang ini. Begitu ya. Nah, kalau kita sekarang jalankan, kita akan punya sebuah pergerakan yang terbatas, saya tidak bisa menembus ke sini, dan kalau saya jalan ke sini pun, saya tidak nembus, tapi saya akan naik. Seperti ini. Ya. Dan di sebelah sini juga, kalau saya jalan, saya tidak akan menembus, tapi saya akan naik. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi daripada navmesh saya. Dan navmesh ini juga bukan cuma sekedar bisa dibuat di permukaan seperti ini, ya, tapi juga untuk permukaan yang kita punya misalkan dari ini adalah GLTF yang tadi saya pakai ya. Ini navmesh yang kita buat di sini itu adalah navmesh yang sebenarnya saya generate langsung menggunakan plugins yang tadi. Dan by the way, kalau misalkan kita mau mengubahnya secara manual pun bisa. Jadi kita bisa ubah aja GLTF-nya, bisa kita buka. Kita bisa langsung import aja, misalkan kita import GLTF. Kita akan import GLTF saya. Nah, ini adalah navmesh saya setelah saya buka dia di dalam Blender. Nah, di sini kalau kita pengen edit, navmesh-nya pun bisa. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit, navmesh-nya kita tambahkan permukaan-permukaan lain atau ketinggian-ketinggian lain pun bisa. Ya, tinggal kita bagaimana cara kita menggunakan Blender-nya aja. Jadi kalau misalkan di sini saya mau naikin misalkan ya, saya misalkan mau menaikkan titik ini ke atas, dan juga ke atas misalkan. Dan kita save, kita export ya. Kita export lagi. Tadi saya mengekspornya menggunakan ekstensinya GLB, bukan GLTF, ya. Jadi kita akan ganti ini menggunakan GLB. Nah, sekarang kita bisa lihat permukaan saya ini jadi naik di sini, dan kalau saya jalan ke sini, dia akan naik sesuai dengan permukaan yang terdapat di navmesh-nya. Gitu. Dan navmesh ini sebenarnya kegunaannya juga bukan cuma sekedar sebagai pembatas jalan, tapi juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk mencari jalan. Jadi kalau kita pengen ada semacam pathfinding di dalam iframe, kita juga bisa menggunakan navmesh. Tapi untuk hal itu akan kita bahas di mungkin video-video berikut-berikutnya. Oke, sekian tentang penggunaan pembuatan navmesh dan bagaimana kita bisa menggunakannya di dalam iframe. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Navmesh saya setelah saya buka, dia di dalam